Gini saya mau nanya, dulu Bang Zuma pernah cerita katanya Yesus itu nggak punya pasukan, nggak pernah berperang, tapi diceritakan bahwa di akhir zaman itu Yesus bisa membunuh Dajjal. Sementara Umar bin Khattab itu kan lumayan jago itu di medan perang. Terus Umar pernah bertanya kepada Nabi kan, apa saya bisa membunuh Dajjal? Nabi dijawab sama Nabi, tidak Umar, kamu nggak bisa katanya. Itu Nabi Isa. Jadi dari dua pernyataan itu gimana itu maksudnya Bang Zuma? Iya. Jadi kalau menurut pandangan saya nih ya, ketika dikatakan Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal, karena yang membolak-balikkan ajaran Nabi Isa itu adalah Dajjal. Ajaran Nabi Isa datang mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah, tapi Dajjalnya justru mengajak manusia menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada iblis. Dan Dajjalnya membawa-bawa Nabi Isa. Maka yang harus melumpuhkan ya pernyataan dan kebohongan daripada Dajjal itu ya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa lah yang menjadi alat penyesatan yang dipakai oleh Dajjal. Dajjal menyesatkan orang menggunakan nama Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai alam kuasa kegelapan yang kita hadapi ini sekarang yang sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan ini adalah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, melalui tangan-tangan umatnya. Jadi yang menghalau pergerakan Dajjal saat ini prajurit-prajuritnya kan ajaran dari Nabi Muhammad yang pernah dilanjutkan para sahabat dan sekarang dilanjutkan oleh teman-teman kita yang sudah berjuang menghalau pergerakan pasukan Dajjal untuk mengajak manusia menyembah kepada kuasa gelap. Ya. Gitu Bangku. Boleh nanya yang kedua ya? Lanjut. Yang kedua, Bang Zuma pernah mengatakan bahwa dari zamannya Nabi Musa itu memanggil Tuhan itu Bapa, kalau tidak salah. Terus nabi-nabi yang setelah Musa juga Bapa. Kenapa pas Nabi Muhammad kan Allah? Iya. Justru kalau kata saya, kalau Allah membiarkan nabi-nabi sebelumnya memanggil Bapa, itu kan menimbulkan persepsi yang bisa menyesatkan. Jadi saya sangat setuju dengan saat zaman kita sekarang, Allah dan hamba itu kan bagus. Iya. Kita tidak ada sumber yang valid bahwa zamannya Nabi Musa itu memanggil pencipta langit dan bumi selain dengan sebutan Allah. Itu tidak ada sumber. Kenapa tidak ada sumber? Karena kitabnya Nabi Musa tidak sampai ke tangan kita. Begitu juga kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Yang sampai kepada kita itu hanya terjemahan. Adapun yang dikatakan Torah Nabi Musa juga tidak ada sampai kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu. Jadi berbicara mengenai orang-orang zalim. Lalu dikatakan wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada ketetapan sebuah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang zalim. Tujuan Al-Quran ini kalau ditanya, kenapa kau membahas agamaku? Karena Al-Quran diwahyukan untuk jadi peringatan buat kalian. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika Nabi Muhammad menerima pengabaran tentang Nabi Musa, tentang Torahnya dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah. Lalu kemudian Allah menyeru kepada Nabi Musa, Innani ana Allah. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sungguh aku ini adalah Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Wahai Musa, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa diseru oleh Allah dan Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan namanya Allah. Apakah ini juga berlaku pada masa Musa? Wallahu alam bissawab. Yang jelas kita nggak ada Torah, kita nggak ada Injil. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah tidak memperkenalkan nama Allah kepada Nabi Musa, sah-sah saja, bisa-bisa aja. Karena tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dari sejak zaman dahulu Allah menyatakan namanya dengan Allah kepada para nabi. Nah, sedangkan yang ada di kita ini, ketika kita mengatakan, oh Nabi Musa menerima nama Allah, Nabi Ibrahim menerima nama Allah, itu dari Al-Quran. Sekarang dari kitab-kitab terdahulu, ada nggak kitabnya Nabi Musa sampai kepada kita? Yang pasti Nabi Musa dan seluruh nabi-nabi itu adalah Islam, bukan Kristen. Itu aja. Dan di dalam kitabnya mereka, kitabnya Yahudi maksudku, harusnya mereka menyadari bahwa istilah Bapa itu bukan mencerminkan bahwa Bapa itu punya anak. Amsal 3 nomor 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, kalaupun mereka memaksakan, di Islam juga kan disebut kekasih Allah. Pernah dengar nggak itu? Rasulullah adalah kekasih Allah. Ya, benar. Apakah ketika berbicara mengenai kekasih Allah berarti Allah itu adalah manusia? Karena Nabi Muhammad adalah manusia. Berarti Allah dengan Nabi Muhammad itu sama. Kekasih Allah. Nah, sama seperti itu. Pemahaman anak Tuhan bukan berarti dia adalah Tuhan. Kekasih Tuhan bukan berarti Tuhan. Ya. Nah, implementasi pernyataan saya itu ada di Bibelnya. Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Ternyata panggilan anak dan ternyata panggilan Bapa itu adalah hanya untuk menjelaskan kedekatan antara hamba yang soleh, hamba yang taat, mendengarkan didikan Tuhan. Kalau di Islam sekarang ini disebut Muslim wa Muslimah. Tuh. Nah, kalau mereka menyalahartikan, oh ternyata anak Tuhan itu Tuhan, anak kambing-kambing, anak ayam-ayam, anak sapi-sapi, berarti anak Tuhan ya Tuhan. Nah itu celakanya itu di situ. Makanya di Al-Quran tidak mengenal istilah itu. Iya. Gitu Oke. Bang. Iya, jadi makasih ya itu. Sama-sama Bang. Ya saya turun ya, makasih. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.